Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al hadis au kama qala. Wa qala al mu'allif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ghafarahum wa rahimahumullah ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa thalabul ilmi, masih bisa ketemu silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan dikabulkan kalian Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemawon kita ke kitab Arba'in Nawawi. Hadis kedua, niki hadisnya panjang, mungkin saya memberikan keterangannya agak singkat-singkat mawon karena biar nyampe semua. Nanti ada yang hadis pendek, nah kita mengulang kembali, misalnya terlalu pendek, waktunya masih ada, yang hadis ini kita bisa kaji kembali. Al haditsus tsani, hadis kedua. An Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Khalifah Umar radhiyallahu an, aidon, sama seperti hadis sebelumnya. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, zata yaumin, suatu hari. Jadi Rasulullah itu sering berkumpul dengan para sahabatnya, duduk-duduk, kadang pengawasan, walaupun bahasa dulu bukan pengajian. Kadang Rasulullah itu mendengarkan aspirasi umatnya, curhatan umatnya. Biasanya model, kalau tidak sedang pengajian, modelnya bentuknya halaqah, muter seperti sekarang ini. Nah, Rasulullah itu baik gayanya, pakaiannya itu nggak beda jauh dengan jamaahnya, nggak beda jauh dengan sahabatnya, sehingga kalau ada tamu dari luar nggak ada yang tahu mana Rasulullah. Kalau kadang-kadang yang agak mirip, mohon maaf, kadang-kadang yang mirip itu justru kiai-kiai Jawa. Nek ngaji atau dalam kumpulan, kalau kita nggak pernah kenal, kita nggak tahu siapa kiainya. Mereka ya tetap sama kayak kita, pakai baju biasa, batik biasa, sarungnya juga biasa, nggak harus seistimewa BHS yang paling mahal, tidak. Apalagi pakai jubah, serban sendiri yang lain biasa, enggak. Rasulullah begitu. Banyak kasus itu orang luar selalu akan tanya, Nabi Muhammad itu mana ya? Kalau nggak tanya, mereka nggak kenal.
nggak tahu karena pakaian beliau sama standar, sehingga inilah yang seharusnya tipikal para pimpinan itu ya ngapunten kalau bisa ya nggak beda jauh dengan saat jamaahnya. Contoh simpel mawon, ini kadang namin tiang itu kadang-kadang ya kepingin rodok nyeleneh. Saya sendiri itu pernah pingin nyeleneh, pingin pakai matur nuwun, pakai topi yang setinggi 3 meter itu loh. Ya biar beda, wajar lah. Tapi begitu saya membaca sebuah hadis, sebuah keterangan, ngapunten, jika ada orang kok bersikap pakai pakaian yang beda sendiri, itu menandakan kesombongan. Dan Nabi Muhammad itu mboten ngoten. Bahkan ketika Rasulullah itu hijrah datang ke Madinah, orang Madinah sebagian besar kan tidak kenal Rasulullah, belum tahu Rasulullah itu karakternya begini, sifatnya begini, tapi kan belum pernah ketemu. Ketika datang, yang datang kan berdua, Nabi Muhammad sama sahabat Abu Bakar. Bingung, sing Nabi ki sing ndi? Justru kelihatan koyok Nabi itu Abu Bakar. Nabi itu kan awet muda. Jadi kalau sedangkan sahabat Abu Bakar itu kan kelihatan rodok sepuh, gayanya juga bangsawan sekali, sehingga iki paling Nabi nih. Ternyata begitu sahabat Abu Bakar ketika ada panas, Nabi itu dipayungi sama Abu Bakar. Oh, berarti ini nabinya. Jadi Nabi itu benar-benar merakyat, gak ngetokke, tidak membedakan dirinya. Maka mungkin kita juga, dan alhamdulillah jamaah mriki niku sesuai dengan karakter itu. Mboten beda akan cek beda sendiri mboten. Pun bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyabi, bajunya putih banget, putih bersih, sawadu sya'ri, rambutnya hitam. Ini para ulama memberikan makna bajunya ada laki-laki datang pakai baju putih bersih, rambutnya hitam. Kalau rambutnya hitam berarti menunjukkan masih muda. Putih bersih menunjukkan bahwasanya kalau ngadep ulama, ngadep kiai, ustadz atau dalam tholabul ilmi, kalau bisa pakai baju yang bersih, yang pantas. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ada teman itu yang pingin diajak sama teman yang lain, ayo sowan ke Gus Muafik, tak cari baju syar'i. Maksudnya baju syar'i niku nggih panjenengan iki baju takwa, maksudnya simpel, cek pantes. Kata teman saya yang memang sudah hafal dengan Gus Muafik, alah kamu kaosan itu loh Gus Muafik gak tersinggung. Enggak, tetap aku tak pakai baju sing pantes. Ternyata benar ketika sama Gus Muafik ditanya, ya diceritakan lah sama teman-teman saya ini kan lumayan akrab sama Gus Muafik. Ini loh Gus, mau kesini aja mau mencari baju yang syar'i. Sama Gus Muafik justru diapresiasi. Itu berarti orang tua sampean sudah mendidik sampean dengan benar. Termasuk ini, ketika kita menghadap, walaupun saya yakin kiai-kiai itu jenengan pakai baju jeans, celana jeans, kaosan, nggak tersinggung, saya yakin. Tapi hormat
bukan menghormati orangnya, tetapi menghormati ilmu yang ada di beliau itulah, dan menerapkan seperti hadis ini, mencoba untuk memakai pakaian yang pantas. Ini para alim ulama yang memberikan syarah kitab itu maknanya begitu. Rambutnya hitam, bajunya bersih. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak di antara kami nggak ada yang kenal orang tersebut. Ini aneh. Anehnya, orang kalau tidak ada bekas perjalanan berarti orang sekitar. Saat itu orang Madinah, semua umat Islam hafal, Pak, kenal si A, si B. Lu kami lo nggak kenal, tapi ini Pak kayak nggak kelihatan orang jauh. Aneh, sahabat Umar langsung, sopo ya iki? Gak ketok bekas perjalanan jauh. Kalau baju niku rodok lecek, rambut tinggi rodok, bekas perjalanan jauh kan kelihatan. Ini gak ketok perjalanan jauh, tapi kita ini gak ada yang kenal. Orang Madinah dulu itu karena setiap 5 waktu itu selalu ketemu dalam sholat. Sholat itu dulu semadinah itu jamaah semua yang Islam ngumpul jadi satu sehingga apal. Saya dalam beberapa kesempatan pernah Dr. Said Ramadan Al-Buti yang wafat di Damaskus, salah satu ulama Damaskus, itu bercerita dulu zaman saya kecil, semua satu Damaskus itu ketemu di satu masjid namanya Masjid Umawi. Sehingga kami satu Damaskus itu kenal. Pak itu. Ini begitu juga kasusnya. Kok aku gak tahu peduk wong iki, gak kenal, tapi bajunya ketok kalau ini orang dekat. Sehingga para sahabat itu sudah mulai, sopo ya? Fokusnya itu sudah langsung satu titik. Ini menarik. Hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut langsung tahu. Ini juga aneh, langsung tahu Nabi, duduk di depan Nabi. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, maka orang tersebut datang kepada Nabi, dekat dengkulnya orang tersebut nemplek ke dengkulnya Nabi. Ini ngaji kalau pingin bertanya, Pak, kalau pingin sowan ten kiai, kalau bisa, kalau bertanya mendekat. Ini kalau sowan loh ya, kalau pengajian begini kan memang sudah begini ya halaqah. Tapi kalau pingin sowan, kalau bisa mendekat. Kenapa? Ketika bertanya itu mboten berok-berok. Yai, kula badhe tanglet kan enak. Dekat. Wa wadu'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan menaruh tangannya, kedua tangannya di pahanya dia. Ini sikap sopan. Sopan. Ini orang itu caranya begitu, duduk nempel tangannya begini. Baru habis itu waqala, orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Pertanyaannya langsung, wahai Nabi Muhammad, berikan kabar, kandhanono aku, ceritakan kepadaku anil Islam. Islam itu apa? Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, al-Islamu, yang dinamakan Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalat, dan mendirikan salat.
wa tu'tiz zakata, dan mendatangkan zakat, membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan haji ini statokta jika kamu mampu ilahi untuk menunaikan haji sabilan jalannya. Ini insya Allah di hadis ketiga kurang lebih maknanya sama, insya Allah kita jelaskan di hadis ketiga. Sekarang kita lewati. Qala sodakta, orang tersebut menjawab sodakta, benar kamu Muhammad. Para sahabat tambah aneh. Satu, kedatangannya sudah aneh, sikapnya aneh, habis itu dia menjawab, benar kamu Muhammad. Fa'ajibna, para sahabat, maka kami heran lahu terhadap orang tersebut. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya, begitu dijawab dia bilang benar. Mikir para sahabat ini, fokusnya ini tambah. Sopo yo? Tambah penasaran. Habis itu tanya lagi. Qala, orang tersebut berkata, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Qala, orang tersebut menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, dan hari akhir. Ini rukun iman, jenengan insya Allah sampun apal. Wa tu'mina bil qadari, dan kamu iman dengan takdir, khairihi, baik yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Ini insya Allah jenengan apal. Kita lewati dulu, nanti kalau perlu kita akan jelaskan satu persatu. Qala, orang tersebut menjawab, sodakta, benar engkau Muhammad. Fa akhbirni, habis itu qala, fa akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha, ya ihsan itu adalah ketika kamu menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika engkau tidak merasa seakan-akan tidak bisa melihat Allah, maka fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini perasaan. Kalau jelaskan secara global, orang tersebut bertanya, minimal sekarang bahas 3 hal. Pertama, rukun Islam, rukun iman, lalu ihsan. Islam ini adalah ibadah yang bersifat anggota badan. Syahadat itu lisan. Semuanya Islam itu adalah ibadah anggota badan. Iman adalah ibadah hati. Islam, untuk bisa mempelajari Islam, para ulama membuat sebuah mata pelajaran yang namanya ilmu fikih. Bagaimana cara sholat, cara wudhu, cara ibadah haji dan sebagainya. Itu namanya ilmu fikih. Sedangkan iman itu di hati yang bermula dari pikiran. Iman itu orang percaya itu tidak langsung melebetkan hati, tapi masuk ke pikiran dulu. Ada berita, nang kono ono kecelakaan, belum tentu langsung percaya, dikelola dulu lewat otak. Temenan ta, sing nyampe no iki wong jujur apa tidak? Kita nggak kenal, ada orang di sana ada kecelakaan, maka otak kita langsung berkata belum tentu. Habis itu ada lagi yang ada kebakaran, sudah mulai otak kita yang mengelola. Oh iya,
Terus kita ngelihat ke atas, oh iya ada asap. Wah, semakin percaya. Iman itu juga begitu. Iman itu tidak langsung antuk minabillah, iman kepada Allah. Sopo dulu yang menyampaikan? Yang menyampaikan kepada kita siapa? Rasulullah. Orang Arab ini kita duluan. Rasulullah. Nabi itu sudah terpercaya dari awal, nggak pernah bohong. Langsung yakin. Oke. Habis itu Nabi memberikan bukti-bukti bahwasanya dia utusannya Allah dan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta dan sebagainya. Orang semakin yakin. Bermula dari mana? Sini. Baru habis itu merasuk ke dalam hati. Mantap. Kalau sudah masuk ke dalam hati, mantap. Orang tersebut tidak akan tergoyahkan imannya. Tidak perlu mengelola lagi karena sudah masuk ke dalam hati. Untuk mempelajari iman, para ulama membuat sebuah mata pelajaran yang namanya ilmu tauhid. Kalau kita ingin memperdalam ilmu tauhid, tapi kalau cukup sedikit-sedikit saja, kita minimal, kata orang bagaimana agar kita yakin akan Allah, minimal sifat 20 wujud kita bakok mukhalafatul hawadisi. Next, kalau ada waktu kita coba pelajari sifat 20 sedikit-sedikit, minimal kita biar kenal Allah. Kita belajar tauhid sedikit demi sedikit. Nah, untuk belajar ihsan itu ada ulama yang lain memberikan makna Islam itu sama dengan syariat. Tauhid, iman itu dalam bahasa yang lain sama dengan thariqat. Thariqat, bagaimana kita menuju Allah, itu sama dengan iman. Sedangkan ihsan itu sama dengan hakikat. Nah, adanya ihsan itu bukan di hati lagi, jerone hati yang kalau bahasa kita menyebutnya rasa. Makanya merasa kita, kalau bahasa orang itu sampai tahap musyahadah. Seakan-akan ketika kita sholat, kita ibadah, rumongso iso berkomunikasi kalian Gusti Allah. Waduh, cek iwune, kita merasa bisa berkomunikasi kepada Allah. Kok iwune? Nek kalau begitu minimal fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Nek kamu belum sampai tahap rumongso iso ngelihat atau berkomunikasi sama Allah, minimal rumongso didelok kalian Gusti Allah. Itu rasa. Nah, kalau ulama dulu menggunakan ini, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Bagaimana caranya belajar sakmono kae wis tuwek? Ulama-ulama itu sudah membuat sebuah kitab yang simpel. Belajar sak kitab mencakup 3 ini. Yo, belajar wudu, belajar juga thariqatnya, belajar juga tasawufnya. Biasanya kalau mungkin jenengan sudah pernah baca kitabnya atau pernah ngaji, ada yang namanya kitab Sulam Taufik. Sulam Taufik itu kitab fikih, ya kitab tasawuf, ya kitab tauhid. Simple, tapi semuanya nyampe. Cukup. Tapi itu kitab fikih untuk kita lakukan, bukan untuk menghukumi orang. Menghukumi orang niku napa? Jenengan laksanakan kitab ini, tapi ketika ada orang yang berbeda sama jenengan, ojo di ilokno. Permasalahan nih kadang-kadang wonten tiyang
pegangan kitab wis bener, mboten salah. Ini kitab kita lakukan, kitab aplikasi. Tapi ketika berbeda jangan sampai disalahkan. Contoh misalnya, sampean diajari cara praktis nyupir sepeda motor. Carane sampean mergometik gampang. Napa skutik carane cuma ditarik gas gampang. Lho kok ono wong sepedaan gawe kopling, ojo terus disalahno. Bukan berarti yang pakai kopling salah, bukan, tapi karena cara berpendara kita beda. Sama kitab Sulam Taufik itu, Sulam Taufik, Sulamul Munajat itu agar kita belajar 3 simple. Kalau ada yang sholatnya bedo, ojo disalahno. Ini para malaikat bertanya itu. Habis itu malaikat bertanya, qala fa akhbirni anis sa'ah, kandhanono aku tentang kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha, orang yang ditanya tentang kiamat bi'a'lama minas sa'ili, luwe ngerti timbang sing takok. Nabi menjawab, sing ditakoki ambek sing takok padha gak ngertine. Para sahabat sopo sih tambah semakin penasaran. Baru habis itu faqala fa akhbirni an amaratiha, kandhanono aku wahai Muhammad tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu robbataha. Tanda kiamat itu, menjelang kiamat ada tanda dekat banget dengan kiamat, yaitu munculnya Dajjal, munculnya Jud Ma'jud, munculnya turunnya Isa Al-Masih. Itu kiamat yang sudah dekat banget. Ada tanda yang lumayan jauh, amaratuha, di antaranya ini, antalidal amatu robbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Para penafsir mempunyai, para ahli syarah memberikan berbagai macam pendapat. Ono anak, ono budak melahirkan anaknya. Itu mungkin sekarang yang paling cocok adalah ketika seorang tua melahirkan anak, sing anak tersebut nggak mempunyai dugo ibu yang paling itu ibu bapak iku koyok burue anake. Sudah mulai ada napa mboten? Ono anak koyok ibuke iku dikongkoni wong gak duwe duga belas. Kalau dulu mungkin masih jarang, karena orang tua, bagaimana caranya orang tua didik sehingga anak itu nurut. Tapi zaman sekarang sudah mulai banyak, walaupun nggak banyak banget, boten sampai 50%, tapi sudah mulai banyak. Ketika anak, orang tua ngapunten tidak ada waktu untuk didik anak, akhirnya anak itu los. Dipercayakan sama, kalau masih ada pembantu masih lumayan, kalau disekolahkan masih lumayan, dipercayakan sama HP. Dan ini yang lebih parah, sama HP anak kecil sekarang. Kalau sudah sama HP, insya Allah luwih alim timbang sing tuwek. Itu kalau buka YouTube itu wes hafal, Pak. Maka anak seperti ini, orang tua anak sing penting anak meneng dipegangi HP, lama kelamaan gak punya rasa akil, gak dididik wong tuaku. Orang tuaku itu loh gak mempunyai kekuasaan, sehingga kadang-kadang ada
Seorang anak, wong tua itu karena percaya 100% terhadap anaknya, ketika anaknya bermasalah di luar, di sekolah, sing bener anake menurut orang tua tersebut. Sehingga ketika bermasalah dengan gurunya, gurune disalahno. Bermasalah dengan temannya disalahno. Pokoknya anaknya paling bener. Ini next ketika dia sudah besar, dia akan menjadi tuan dari orang tuanya. Anak ini akan menjadi mentang-mentang. Ini yang dibilang sama Rasulullah ketika seorang ibu, orang tua menjadi budak daripada anaknya. Sekarang kita cek kanan kiri, ya adalah, tapi masih 10%. Berarti ya lumayan jauh lah. Kiamat itu insya Allah lumayan jauh. Tapi kalau sudah sampai 50%, nggih kudu siap-siap, bentar lagi Pak. Antalidal amatu robbataha. Jika seorang orang tua melahirkan tuannya, akan di Amerika sudah mulai banyak seperti itu. Di wilayah-wilayah barat sudah mulai banyak seperti itu. Untuk wilayah Islam insya Allah masih sedikit lah, tapi tetap sudah mulai banyak. Habis itu apa tanda-tanda kiamat? Wa antaral hufata al-urata al-alata ru'a asyai. Jika kamu melihat orang yang nyeker, telanjang, artinya pakaiannya biasa saja, al-alata yang fakir, yang miskin, ru'a asyai, pengembala kambing, yatatawaluna, bertinggi-tinggian fil bunyan, dalam bangunan. Jika kamu melihat orang yang biasa-biasa saja hidupe, omahe mewah, omahe megah, yatatawaluna fil bunyan, bangunane dur-duran, kerjane ngapunten, ya sebenarnya biasa-biasa saja tapi bangga-banggaan dalam bangunan. Ada lagi yang memberikan makna begini. Pengembala kambing, kalau ketika jenengan melihat para pengembala kambing pakaiane yang biasa-biasa saja, yang nggak pakai sepatu, itu orang mana? Tapi bangunannya tinggi, apartemen, itu orang mana? Orang Arab Pak. Orang Arab itu mulai zaman Nabi sampai zaman sekarang pakaiannya ya cuma itu, nggak punya model, nyeker, pengembala kambing. Maka beberapa tahun yang lalu ada sempat heboh, orang Inggris katanya marah, mobil Range Rover Ford, mungkin di sini harganya di atas 5M, dipakai untuk ngangkut rumput buat ngasih makan kambingnya. Tapi orang sana, orang Abu Dhabi, Dubai dan sebagainya, bangunan tertinggi saat ini di mana? Burj Khalifah sekarang sedang berlomba-lomba untuk bikin gedung tinggi-tinggian. Sekarang pertanyaannya, ini rada mikir titik untuk membuka wacana kita. Pertanyaannya, mereka bikin gedung yang sangat tinggi, berarti mereka kaya. Kayai orang Arab zaman sekarang itu pakai apa? Bukan karena pinter kerja mereka, bukan, tapi karena di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada gas, diambil. Yang ngambil bukan mereka, yang ngambil orang Inggris, orang Jerman, Schlumberger, orang Belanda pakai Shell, datang semua ngeruk yang ada di dalam mereka. Mereka dapat bagi hasil. Karena bagi hasil, mereka ini bingung
duwike akeh gak bisa mentasorufkan, mau beli baju orang Arab baju ini yang gitu itu semahal-mahalnya namanya asil itu baju orang Arab ya paling masih 1 juta lah, masih kalah sama BHS jenengan yang ada harganya 25 juta, kalah mahal-mahalan harga. Asil itu paling 1 juta, bahkan nggak sampai semahal itu. Tapi bangunannya Burj Khalifah. Logikai apa Pak? Logikai di bawah mereka ini diambil minyaknya, otomatis berongga, kosong. Di atas bangunannya tinggi, di sana banyak angin dan sebagainya, sehingga bangunannya ini pondasinya benar-benar harus kokoh. Atas berat, bawah kosong. Ini sudah terjadi. Tinggal kita nunggu next wilayah Arab bangunan ini ambruk. Ketika ambruk barulah mulai muncul yang namanya mungkin Ya'juj Ma'juj. Maka kiamat itu pada dasarnya sudah ada di depan mata kita, sudah kelihatan. Cuma kapan, Rasulullah sendiri tidak memprediksi kapan itu terjadi. Tapi itu akan terjadi jika ini semua sudah terlewati. Qala Tsuman tolako. Setelah bertanya, Tsuman tolako kemudian berangkat, pergi. Orang tersebut fala bisa, kemudian Nabi diam malian beberapa waktu. Summa qala. Jadi orang ini habis bertanya, mungkin ya matur nuwun, habis itu pergi. Begitu pergi, Nabi diam sebentar, baru Nabi berkata, summa qala, Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak siapa yang tanya? Qultu, Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi menjawab, fa innahu Jibril, tadi itu Jibril, atakum datang kepada kalian, yu'allimukum, memberikan, mengajari Jibril terhadap kalian, dinakum atas agama kalian. Tadi itu Jibril ngajari kalian semua. Nah, ini yang kemarin saya berikan kabar, berikan prolog terhadap jenengan. Orang bertanya, ini malaikat bertanya, malaikat itu sudah tahu jawabannya, tapi tetap bertanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain tahu. Maka jenengan jika walaupun tahu, tapi rumangsa jenengan, cek koncoku ngerti rek, aku tak takon, itu boleh. Orang bertanya itu terbagi minimal menjadi 3. 1, gak tahu. Nek gak tahu, wajib tahu, wajib tanya. Kalau jenengan gak ngerti, jenengan penasaran, hukumnya wajib untuk bertanya. Kedua, jenengan tahu, tapi pingin dulur-dulur jenengan yang lain gak tahu. Karena mungkin pengalaman jenengan sudah pernah buka Facebook, pernah buka pengajian Gus Bahak, pernah buka pengajiannya, cek konco-koncoku ngerti rek, tanya, boleh. Ketiga, pertanyaan Bani Israel, dia itu tanya hanya untuk ngetes ustate, ngetes, atau hanya untuk pinter Pak. Orang Bani Israel, orang Yahudi itu cerdas, dikongkon ngeles, wah jago ngeles. Maka dia nanya itu hanya untuk ngeles. Ini yang nggak boleh. Maka selalu saya tekankan jenengan, monggo tanya, dengan harapan minimal jenengan nggak tahu jadi tahu, atau minimal teman-teman jadi tahu. Rawahu Muslim, diriwayatkan sama Imam Muslim. Mepet waktunya. Ternyata saya pikir jam 6.45 selesai,
Dereng selesai. Bentar lagi, paling 5 menit lagi ya Pak, kurang lebih. Jam 7:05. 7:05, berarti masih ada 10 menit. Monggo jika ada yang tanya. Monggo. Betul saya izin. Biasa orang Indonesia ku izin mau tanya. Monggo. Ada ya, sambil jenengan mikir mau takon apa, saya cuma bercerita. Ada salah seorang kiai juga pernah bilang gini, wis tah belajar Rasulullah taufik tok wis cukup. Ada benernya, cukup gawe sangu urip. Ada benernya, ada juga kurangnya. Sulam taufik itu cukup untuk kita ibadah sehari-hari. Wudu, sholat cukup. Tapi bukan berarti cukup kita untuk belajar. Kita itu Pak nggak boleh berhenti belajar. Sekarang kita belajar hadis. Nanti kita bisa berusaha untuk belajar fikih. Barangkali di sini belum pernah ngaji sulam taufik. Ayo ngaji sulam taufik. Setelah sulam taufik apakah sudah selesai? Gimboten. Banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu. Walaupun semakin kita tahu, semakin kita tambah bingung. Semakin banyak kita paham, semakin bingung lah. Tapi bingung kita itu akan lebih baik timbang kita nggak bingung tapi nggak ngerti apa-apa. Bingung monggo saya. Imam Ghazali itu ketika mencapai ngarang kitab itu bingung dulu, sakit karena belajar filsafat dipelajari tambah bingung, kok tambah bingung sampai sakit. Tapi justru karena itu beliau sampai menemukan mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Perlu bingung dulu niku monggo belajar sing ngewake. Ayo monggo Bu, mau bertanglet monggo siap. Bagaimana caranya sholat bisa khusyuk? Banyak Bu, caranya itu banyak. Kita itu nggak boleh membayangkan, bayangno Gusti Allah ngarepe malah salah. Engko akhir iblis sing mendo-mendo dadi Gusti Allah tambah bingung. Paling gampang ketika kita sholat, makanya kalau bisa sholat qobliyah rien, sholat sunnah rien, qobliyah nanti ba'diyah, karena inilah yang mendatangkan. Jadi ada sebuah hadis, kalau kita bisa dalam sebuah hadis itu, jika kamu mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku mendekat kamu 1 langkah. Jika kamu mendekat 1 langkah, maka aku akan mendekat lebih banyak lagi. Artinya ketika kita ingin mendekat kepada Allah, ya harus kita tambahi dengan beberapa sholat atau beberapa amalia sunnah. Semakin panjenengan nggak perlu neko-neko pakai. Boleh ada yang sempat ngetop namanya pelatihan sholat khusyuk, boleh. Tapi yang paling penting, semua yang melakukan pelatihan sholat khusyuk, intinya apa? Kita harus disuruh memperbanyak amal. Ketika panjenengan walaupun belum khusyuk awalnya, begitu mulai terbiasa sholat sunnah, lama-lama sholat itu rodok ketoto Bu. Termasuk diantaranya juga ketika mau sholat, terutama kalau sholat sendiri, usahakan telinga kita mendengar apa yang kita baca. Ketika sholat sendiri, telinga kita mendengar apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini logika lah. Kalau kita mendengar berarti kita konsentrasi dengan apa yang kita baca. Yang sering terjadi kita membaca itu loh, itu tuh endi akhirnya wis amin.
ini yang nggak boleh, yang akhirnya kita membuat nggak khusyuk. Kita usahakan walaupun subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabb. Kalau kita terbiasa mendengar, logika nih, kalau kita mendengar berarti kita konsentrasi dengan apa yang kita baca. Tapi kalau sholat jamaah nggih mboten ngoten, tetap fokusnya mendengarkan imam. Nek kuwabe bunyi, akhirnya imamnya kalah, apalagi imamnya suaranya cilik sisan wis bubar. Itu Bu, termasuk konsentrasi doa sebelum sholat. Itu salah satu contoh agar kita khusyuk. Awal-awal memang belum, tapi insya Allah jika terus kita lakukan, lama-lama bisa khusyuk. Termasuk memperbanyak zikir, wirid, dengan banyak. Karena ketika seseorang itu akan mendekatkan diri, dalam hadis itu mendekatkan diri kepadaku dengan amaliyah sunnah, maka aku akan menjadi matanya, menjadi lisannya. Ini para aulia itu karena memperbanyak ibadah sunnah. Kurang lebih ngoten Bu. Insya Allah jenengan ini lebih khusyuk dibandingkan saya. Wah, kalau masih muda kakek kerjaan itu pasti pikiran ini lebih dilewar. Lan jenengan insya Allah boten kakean pikiran, wis ibadah langkung khusyuk timbang kula. Tapi caranya salah satunya ngoten. Pun monggo. Nggih. Bagaimana cara kita mensikapi jika apa yang kita pelajari ternyata berbeda dengan seseorang, dalam artian seperti yang dengan tadi kan kita tidak boleh menyalahkan. Artinya bagaimana sikap kita seandainya kita terjadi dialog atau komunikasi seperti yang dimaksud Oke. Kalau diskusi ngapunten, yang paling penting kita harus meyakini, apalagi kita belajarnya menggunakan kitab, kita harus yakini ini bahwasanya benar. Tapi bukan berarti yang lain salah. Kenapa? Contoh masalah sholat mawon. Solu, Nabi dawuhnya kan gitu, solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku. Para sahabat disuruh mengikuti sholatnya Rasulullah. Apakah semua sahabat ini bisa melihat sholatnya Rasulullah ketika jamaah? Sing lihat ya paling deket ini, sing iso detile. Apakah mereka tahu sedetil mungkin Rasulullah itu posisi tangannya di mana? Kan nggak semua tahu. Apalagi ketika Rasulullah sholat ngono diduwelok ngene. Kan tidak semua sahabat tahu. Tapi sahabat ini menyampaikan Rasulullah itu sholat itu seperti ini. Sehingga apa yang didapat para sahabat tentang sifat Rasulullah itu pun gak sama. Ketika tidak sama, sampai ke kita pun gak sama juga. Apakah sholat yang gak sama yang didapat para sahabat itu terus batal? Nggih mboten. Mereka benar karena yang garis besarnya sama, cuma ada sahabat itu yang mencari detailnya. Sampai Rasulullah itu tangannya gimana, cara membacanya gimana, ada yang detail itu. Ada yang gak spiro detail, sholat sambil kukur-kukur, ada yang sholat dangak. Itu yang didapat karena ada salah seorang sahabat sholat, ada hadisnya, itu sambil bawa kudanya itu diikat, dipegangi. Ketika kudanya jauh ditarik. Ya kebetulan sahabat ini dapatnya itu, dan itu tidak disalahkan sama Rasulullah. Maka kebetulan mudah-mudahan kita ini niru sahabat-sahabat yang di belakang Rasulullah, pas sahabat sholatnya Abu Bakar, sholatnya Ali bin Abu Thalib, sehingga kita ngikuti beliau-beliau.
Nah kalau ada yang lain, ya nggak usah kaget, para sahabat juga begitu kok. Ini contoh dalam cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Digegerono ya gak mari Pak. Ngapunten masalah yang paling geger masalah usolli. Nanti ada bahasan lagi masalah bid'ah. Hadis ke-9 atau akan kita lebih luas masalah bid'ah. Pola fikirnya beda. Pola fikir mereka sama pola fikir kita beda. Saya kasih pembukaan mawon. Pola fikir kita dalam beberapa hal, para Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i terutama, semuanya boleh kecuali yang dilarang sama Allah dan Rasulnya. Semuanya boleh kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mereka semuanya nggak boleh kecuali apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Gak ketemu. Walaupun apakah salah? Dia mboten salah. Mereka ini harus kudu ono hadise. Kita ono hadise ngelarang apa enggak? Itu beda toh. Contoh akhirnya sehingga misalnya sedekah hadisnya jelas, banyaklah bersedekah. Tidak diperjelas apakah sedekah kudu nggawe ketan nireng atau apa, bebas. Maka kita sedekahnya monggo pas digawe selamatan gak apa-apa. Dipakai gawe, orang Indonesia itu, orang Jawa itu kan kreatif. Titik-titik sedekah. Walaupun bahasanya selamatan. Iki apa Pak? Mudun lemah. Padahal niatnya ya pengen sedekah, cik biar ada. Kita itu kan selalu nek diwewehi kan pengen tanya. Penasaran ya, mereka jawab sakarape dhewe. Kita itu kalau diwewehi, saya termasuk iya, ono acara apa? Selamatane sepeda motor. Kita itu kreatif Pak, untuk sepeda motor rel diselamati, disodakoi. Hebat. Ini gak ada larangan bahwasanya nek tuku sepeda motor gak oleh selamatan, enggak ada. Perintah sodako, finish. Zikir. Kita itu enggak ada larangan. Perintahnya apa? Wazkurullah zikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada lagi, berzikirlah Allah dengan berdiri, duduk, tidur. Berarti kan bebas. Selama tidak ada larangan zikir, maka boleh. Habis sholat zikir, ya enggak apa-apa. Sing ngelarang malah enggak boleh. Ngelarang orang zikir itu malah salah. Kalau versi kita, kalau mereka mboten, mereka enggak, iki dituntun sama Rasulullah, golek hadisnya dhisik. Nek gak ketemu, ya dianggap, sehingga gak ketemu Pak. Yang paling penting apa? Dua-duanya mempunyai dasar. Sehingga kalau kita saling memahami, insya Allah enak. Sing susah kita mau belajar memahami, mereka gak mau paham. Nah itu sing susah. Karena imam itu guru murid semua. Imam Ahmad bin Hambal yang mazhab Hambali, yang di fikihnya pendapatnya banyak diikuti oleh orang Saudi Arabia dan orang-orang yang mengikuti mereka, itu mazhab pada dasarnya mazhabnya Ahmad bin Hambal. Cara beribadah itu murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita murid Imam Maliki. Jadi semua imam 4 ini guru murid. Lah kok geger? Ya sing salah sing gegeri. Pendapat beliau-beliau itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sing susah itu kalau ada orang ngomong, pilih mana kamu? Pendapatnya, ucapannya Imam Syafi'i apa ucapannya Rasulullah? Ini yang salah.
Pertanyaannya, karena pendapatnya Imam Syafi'i itu pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lah kok beda? Bukan berarti Imam Syafi'i berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Sampean yang nggak ngerti kalau hadis yang dipegang Imam Syafi'i itu ada. Uang ngerti nih hadis mek 10, gegeri uang sing apal sing ngerti hadis sampai 1000. Lah ini yang salah. Bukan berarti hadisnya nggak ada, sampean yang belum tahu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Biasa saja. Berbeda itu, kita itu aneh. Asal tani. Kita itu aneh. Jangan yang berangkat, yang pernah, mudah-mudahan semua berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat umroh semua. Di sana itu beda pendapat, orang sholat beda-beda. Kita bisa maklumi loh. Kenapa balik nang kene nang Indonesia geger mana, itu yang aneh. Ya pun moga-moga bermanfaat, doanya ngikut nanti sholat ba'da isya. Kula akhiri mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi angsal ridhoni Gusti Allah taala. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.